Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wasallama wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para ikhwah dan akhwat, para pemirsa Al-Furqan TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan limpahan nikmat dan taufik dari Allah Tabaraka wa taala, kita bisa lanjutkan kajian kita bersama kitab Ahadithul Akhlaq karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala. Pembahasan kita bersama kitab tersebut telah sampai pada bab yang kedua, yaitu bab birrul walidain. Bab birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Berkata Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, ya'ti fi sadaratil akhlaqi wa muqaddimiha birrul walidain li'anna wa karimil akhlaqi wal adab. Bab tentang birrul walidain datang di muqaddimah atau datang di awal pembicaraan tentang akhlak. Karena memang kedua orang tua itu adalah orang yang paling berhak, manusia yang paling berhak untuk mendapatkan perlakuan yang paling baik, untuk mendapatkan adab, kebaikan muamalah kita, agungnya atau mulianya akhlak dan adab kita. Iya. Sekali lagi, pembahasan tentang berbakti kepada orang tua terletak di awal kitabul akhlak. Setelah kemarin kita membahas tentang definisi akhlak, keutamaan akhlak, ya, pilar-pilar akhlak, maka sekarang kita menuju kepada bagian pertama, bagian yang utama dari akhlak, yaitu birrul walidain. Pembahasan tentang birrul walidain, berbakti kepada orang tua, diletakkan di awal kitab akhlak karena memang orang tua adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan akhlak kita. Jadi kalau kita ingin berbuat yang mulia, berakhlak yang baik, orang tualah yang paling berhak untuk memperoleh kebaikan kita, untuk memperoleh kemuliaan adab kita. Kaifala waqad qaranallahu haqqahuma bihaqqihi fi aktsara min ayatin min kitabihi azza wa jalla. Bagaimana tidak? Allah Subhanahu wa taala telah menyandingkan hak kedua orang tua dengan hak Allah Subhanahu wa taala dalam banyak sekali ayat-ayat di dalam kitabnya. Berikut ini adalah beberapa ayat di dalam kitabullah yang menyandingkan hak orang tua dengan hak Allah Subhanahu wa taala, mengiringkan hak orang tua dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Tuhanmu telah menetapkan, telah memerintahkan agar engkau tidaklah menyembah kecuali Dia saja, dan kepada kedua orang tua hendaknya kalian berbuat baik. Wa qala ta'ala dalam surat Al-An'am, Allah berfirman, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Kemarilah, akan aku bacakan kepada kalian apa saja yang diharamkan oleh Rabb kalian kepada kalian, yaitu janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Dalam surat An-Nisa 36 Allah juga berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a
wabil walidain ihsana. Dan sembahlah Allah, jangan menyekutukan Dia dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Qala ta'ala anishkurli wali walidaik, bersyukurlah engkau kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Ilayyal masir, kepadakulah tempat kembali kalian. Wal ayat fi hadzal ma'na katsirah, dan masih banyak lagi ayat-ayat yang semakna dengan ini. Berarti orang tua ini posisinya, kedudukannya tidak sembarangan ya. Hak mereka sangatlah agung. Mereka adalah manusia yang pertama kali berhak untuk mendapatkan sikap baik kita. Hak kedua orang tua disebutkan langsung setelah hak Allah Subhanahu wa taala. Hak orang tua disebutkan secara langsung setelah hak Allah Subhanahu wa taala. Walidha saddara al-Imam al-Bukhari fi kitabihi al-Adabil Mufrad bi abwabin adidatin fi birril walidain. Wa hadhihi laftatun 'azimatun minhu rahimahullahu ila anna al-walidain huma ahaqqun nasi bil adabi wa husnil muamalati wa karimil akhlaqi wal adab. Oleh karena itu, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau yang berjudul Al-Adabul Mufrad, ini kitab adab, beliau memiliki kitab adab, Al-Adabul Mufrad, yaitu sebuah kitab yang khusus membicarakan tentang adab, akhlak yang disendirikan dari Sahihul Bukhari ya. Beliau menyebutkan di dalam kitab tersebut tentang akhlak-akhlak, dan pertama kali yang beliau sebutkan dalam kitab akhlak tersebut adalah birrul walidain. Dan beliau juga menyebutkan bermacam-macam subbab, semuanya berkenaan dengan birrul walidain. Jadi bab pertama tentang birrul walidain, dan di situ ada beberapa bagian bab, sub-subbab tentang birrul walidain. Ini adalah sebuah perhatian dari Imam Al-Bukhari yang sangat besar terhadap masalah birrul walidain. Beliau mengisyaratkan kepada kita seolah-olah bahwasannya orang tua itu adalah manusia yang paling berhak untuk mendapatkan adab yang baik, muamalah yang baik, akhlak dan adab yang agung dan mulia. Wa ka'annahu yaqul ya man taqra adab syariatil azimah, ya man taqra adab syariati al azimah wa akhlaqil islamil fadilah, i'lam anna ahaqqan nasi bihadhil adab wa aulahum bihadhil akhlaq humul walidain, humul walidan. Beliau ketika mengawali kitab adab tersebut dengan bab birrul walidain, seolah-olah beliau berkata kepada para pembaca, kepada orang yang menyimak buku tersebut, wahai sekalian pembaca kitab adab, wahai sekalian pembaca kitab akhlak, wahai sekalian orang-orang yang ingin berakhlak mulia, ketahuilah bahwasanya orang yang paling berhak untuk mendapatkan akhlak, perlakuan yang baik, adab yang sedang kamu pelajari ini adalah orang tuamu. Seolah-olah seperti itu. Sekali lagi, seolah-olah beliau berkata, wahai orang yang membaca kitab adab, kitab akhlak, orang yang ingin belajar akhlak, ketahuilah bahwasanya orang yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan adabmu, akhlakmu adalah orang tuamu. Li'annahuma ahaqqun nasi bihusnis suhbah wa aulan nasi bit ta'amuli bil adabil karimi wal khuluqil fadil. Wal muslimu matlubun minhu an yu'amila jami'a ibadillah bidzalika lakinnal walidan ahaqqu wa aula. Hal itu disebabkan karena orang tua itu adalah memang yang paling berhak untuk disikapi baik. Manusia yang paling berhak untuk kita bermuamalah dengannya dengan muamalah yang baik, dengan akhlak yang agung dan mulia. Seorang muslim dituntut untuk berbuat baik kepada semua hamba Allah, siapa saja. Akan tetapi orang tua adalah yang paling berhak dan paling utama dari sekian hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala, dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dia berkata, saya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ilallah, wahai Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah?
Qal as-salatu ala waktiha. Rasulullah menjawab, salat pada waktunya. Qultu thumma ayyun. Saya bertanya kepada beliau, apalagi ya Rasulullah? Qala thumma birrul walidain. Kemudian adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Qultu thumma ayyun. Kemudian aku bertanya, apalagi ya Rasulullah? Qala thummal jihadu fisabilillah. Kemudian jihad fisabilillah. Qala haddatsani bihinna walau istazattuhu lazadani. Beliau menyampaikan hadis itu kepadaku, seandainya aku meminta tambahan lagi, bertanya lagi, beliau pasti akan menambahiku lagi. Muttafaqun alaih. Hadis disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Hadza fihi hirsus sahabah ala ma'rifati tafasilil a'mali wal muqaddam minha wa hirsihim ala ma'rifati ma tunalu bihi mahabbatullahi azza wa jalla wa ayyul amali ahabbu ilaihi. Hadis ini, hadis Abdullah bin Mas'ud ini menunjukkan betapa semangatnya para sahabat radhiyallahu taala anhum untuk mengetahui rincian amalan-amalan dan mana di antara amalan-amalan tersebut yang paling utama, paling utama untuk dikedepankan. Juga menunjukkan semangat mereka untuk menggapai mahabbatullah, untuk menggapai apa? Kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyul amal ahabbu ilaihi, dan untuk mengetahui amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini para sahabat pertanyaannya seperti itu ya. Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani nas. Ini menunjukkan bahwasanya mereka itu pengen sekali apa? Dapat kecintaan Allah, pengen dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan langsung dengan sebuah fadilah keutamaan yang besar, mahabbatullah. Wa huwa nabi'un an syiddati raghbatihim fil khairi wa ma'rifatil ahabbi wal afdali liyaf'aluh wa liyanalu bidzalika mahabbatallahi lahum. Ini menunjukkan pertanyaan semacam ini muncul dari besarnya semangat mereka di dalam kebaikan. Dan di dalam mengetahui, semangat mereka di dalam mengetahui, keinginan mereka di dalam mengetahui apa yang paling dicintai, apa yang paling afdal, supaya mereka bisa mengerjakannya dan bisa menggapai sesuatu yang afdal tersebut, menggapai mahabbatullah. Wa qad kana min du'ai nabiyina sallallahu alaihi wasallam fi ma sahha anhu, dan di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis beliau yang sahih adalah as'aluka hubbak wa hubba may yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. As'aluka hubbak wa hubba may yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Ya Allah, aku memohon kepadamu kecintaanmu dan cinta kepada orang yang engkau cintai, dan cinta kepada amalan yang bisa mendekatkan kepada kecintaan kepadamu. Masya Allah, doa ini bagus sekali. Ya Allah, aku meminta kecintaanmu. Yaitu maksudnya kita minta kepada Allah supaya Allah mencintai kita. Kemudian kita juga minta kepada Allah supaya kita ini bisa mencintai orang yang mencintai Allah. Wa hubba may yuhibbuk. Dan mencintai wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Mencintai amalan yang bisa mendekatkan kepada mahabbatullah. Ini seolah-olah sahabat ini semangat mengamalkan doa ini. Berdoa minta supaya ditunjukkan amalan yang mendekatkan kepada mahabbatullah. Nah, mereka menambahnya dengan usaha. Setelah berdoa, berusaha cari tahu apa sih amalan yang benar-benar bisa mendekatkan kepada kecintaan kepada Allah, mengantarkan kepada kecintaan kepada Allah. Kalau saya amalkan, saya akan dicintai Allah. Bertanya mereka. Cita-cita mereka, himmah mereka, ya, orientasi terbesar mereka adalah akhirat, ya. Bagaimana supaya dapat
kemuliaan di negeri akhirat, bagaimana supaya dapat kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan-pertanyaan mereka ke sana. Nah, wa yadullu al haditsu ala anna syu'abal iman wa khisalid din mutafawitatun fil afdaliyah wa laysat ala rutbatin wahidah. Hadis ini juga menunjukkan bahwasanya iman itu bercabang-cabang. Nah, cabang yang satu dengan cabang yang lain itu berbeda-beda. Berbeda-beda dalam hal keutamaan. Dan bahwasanya amalan, bahwasanya iman, cabang-cabang keimanan itu tidak satu level saja. Sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini bersabda, al-imanu bid'un wa sab'un au bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu adalah 70 sekian atau 60 sekian cabang. Yang paling afdal adalah la ilaha illallah wa adnaha, dan yang paling rendah adalah imatatul adza anit thariq, menyingkirkan gangguan dari tengah jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu juga merupakan bagian cabang dari keimanan. Nah, berarti iman itu berjenjang-jenjang, bertingkat-tingkat, cabang keimanan, amalan-amalan itu berjenjang-jenjang, bertingkat-tingkat. Dan mengetahui tingkatan-tingkatan ini ternyata dinilai penting oleh para sahabat. Mengetahui tingkatan-tingkatan amal ini dinilai penting oleh para sahabat. Makanya mereka bertanya kepada Rasulullah, apa amalan yang paling dicintai oleh Allah? Dijawab, as-shalah ala waktiha. Bertanya lagi, apa lagi setelah itu ya Rasulullah? Birrul walidain. Setelah itu apa lagi? Nah, berarti menunjukkan apa? Mengetahui tingkatan amal itu perlu ya. Ya, supaya kita ini bisa takdimu al-aula fal-aula, al-aham fal-aham. Nah, kita mengedepankan mana yang lebih penting, mana yang lebih besar. Terus para sahabat bertanya, walal jihad ya Rasulullah? Tidak termasuk jihad juga? Kata Rasulullah, iya, jihad. Illa rajulun kharaja bimalihi, kharaja bimalihi fisabilillah wa nafsihi walam yarji min dzalika bisyai. Kecuali orang yang keluar di jalan Allah, jihad fisabilillah, dengan membawa jiwa dan hartanya dan tidak kembali dengan apa-apa, alias tinggal nama saja, pulang tinggal nama. Nah, ini menunjukkan apa? Amalan yang dikerjakan di 10 hari terakhir itu amalan yang yang paling dicintai. 10 hari terakhir apa tadi? Amalan yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah amalan-amalan yang utama. Nah, tidak ada yang menandinginya. Ya. Walaupun jihad, kecuali jihad yang sampai menyebabkan orang itu pulang tanpa membawa harta, tanpa membawa nyawa, tinggal nama saja. Nah, jihad yang seperti itu, nah, disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis ini, itu setelah birrul walidain. Nah, disebutkan setelah birrul walidain. Nah, ini menunjukkan birrul walidain ini juga sesuatu yang amalan yang tidak sembarangan ya ikhwan. Jihad yang sangat agung, yang sangat besar saja. Nah, puncak Islam saja dia disebutkan ketiga, birrul walidain kedua. Nah, para ulama menjelaskan bahwasanya ini mengisyaratkan bahwasanya jihad itu tidak dilakukan kecuali dengan ridho kedua orang tua dan izin dari kedua orang tua. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW tentang seseorang yang datang kepada beliau minta izin untuk berjihad. Rasulullah SAW nggak langsung mengiyakan saja. Nah, bertanya, laka abawan, kamu masih punya bapak ibu? Qala na'am ya Rasulullah. Nah, saya masih punya bapak dan ibu. Qala fa fihima fajahid. Kalau begitu kamu berjihadlah dalam berbakti kepada orang tuamu. Nah, fa haqqul walidain haqqun azim wa birruhuma amrun mutaakkid. Nah, maka hak orang tua adalah hak yang sangat besar. Nah, berbakti kepada keduanya adalah perkara yang sangat ditekankan di dalam syariat ini. Dalam hadis yang baru saja kita baca tadi juga ada faidah ya ikhwan. Fa fihima fajahid. Nah, kalau begitu kamu berjihadlah dalam hal apa? Berbakti kepada kedua orang tua.
Nah, makanya ayolah ikhwah, berbakti kepada kedua orang tua itu perlu kesabaran. Apalagi kalau orang tua itu sudah lanjut usia, butuh kesabaran ekstra. Mungkin kita harus bersabar untuk melayani keduanya. Walaupun kadang kita sudah berusaha untuk sabar, ada saja ujian-ujian, cobaan-cobaan yang membuat kita itu terkadang membentak. Nah, mungkin orang tua kita diajak ngomong dengan suara pelan, nggak dengar. Nah, akhirnya kita mengeraskan suara, nggak dengar juga. Nah, ini kalau orang nggak sabar bisa jadi membentak, bisa jadi mengucapkan kata-kata kasarnya, semacam ini. Ini ujian orang yang merawat kedua orang tuanya ketika sudah lanjut usia. Nah, ini sesuatu yang wajar karena Rasulullah menamainya dengan, mengistilahkannya dengan jihad. Berjihadlah kamu dalam hal berbakti kepada kedua orang tua. Dan kita tahu semuanya jihad itu artinya adalah badlul wus'i, mengerahkan segenap tenaga. Jadi ya berat, wajar. Nah, kalau ringan itu namanya istirahat. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kalimat beliau fa fihi ma fajahid ini menunjukkan bahwasannya berbakti kepada kedua orang tua ini adalah sebuah amalan yang besar dan butuh kesabaran. Namanya juga jihad. Jadi jangan kaget ya ikhwan, ketika ada ujian-ujian, ya, ketika kita berbakti kepada orang tua, kita ini senantiasa diperintahkan untuk berlemah lembut dan tidak boleh berkata kasar, walaupun kata kasar yang paling minim, yaitu apa? Uf, fala taqullahuma uf. Itu adalah kata-kata kasar, kata yang menunjukkan kekesalan hati paling minim. Ah, gitu. Atau mungkin dengan bahasa lain, gitu nah. Nah, itu adalah kata ketidakpuasan atau kekesalan hati yang paling minim. Itu tidak boleh, itu saja tidak boleh. Kita diperintahkan untuk apa? Mengucapkan qaulan karima. Wa kullahuma qaulan karima. Ucapkan kepada keduanya ucapan yang baik. Nah, sebagian salaf mengucapkan qaulan karima itu adalah ucapan seorang budak yang banyak bersalah kepada tuannya, budak yang sering berbuat salah, nah, takut dimarahi oleh tuannya. Kira-kira ngomongnya bagaimana ya? Dia akan sangat hati-hati sekali. Dia akan sangat hati-hati sekali. Dia berusaha sebisa mungkin untuk supaya kata-kata dia itu tidak menyakiti. Dia jaga benar perasaan tuannya. Jangan sampai tuannya marah. Walaupun sedikit, walaupun marah yang sangat ringan, dia berusaha untuk tidak marah. Itulah qaulan karimah. Itulah yang diucapkan anak kepada kedua orang tuanya. Ketika anak sudah melayani orang tua dengan sepenuh tenaga, dengan sepenuh waktu dia, nah, kemudian orang tua misalnya tidak puas dengan pelayanan. Sebagian anak mungkin kesel. Sudah dilayani, sudah capek, kita korban waktu, korban tenaga, tapi nggak puas juga. Itu pun nggak boleh marah. Justru kita minta maaf. Mohon maaf Pak, mohon maaf Bu, kalau aku belum bisa melayani Bapak dan Ibu dengan sebaik-baiknya. Mohon maaf kalau pelayananku kurang memuaskan. Padahal anggaplah dia yang benar. Dia benar posisinya, sudah keluar waktu, keluar tenaga, melayani dengan sebaik-baiknya. Tapi mungkin orang tuanya memang levelnya tinggi, tidak puas dengan pelayanan seperti itu. Nah, itu tetap kita minta maaf kepada orang tua karena belum bisa melayani dengan baik. Itulah qaulan karimah. Wal birru kalimatun jami'atun tatanawalu jami'a sunufil ihsan wa karimil muamalat wa tayyibil akhlaq wa an yuhsin ilaiha bil muamalah wa bil qawli wa bi isti'malil adab wal khuluqi wa bit ta'ati wa bil bu'di anil uquq. Apa yang dimaksud dengan birrul walidain?
Al-birru itu adalah sebuah kata yang mencakup semua bentuk kebaikan. Perbuatan baik apa saja, interaksi baik apa saja, akhlak mulia apa saja. Nah, itu namanya pokoknya bir. Pokoknya apa saja yang baik, apa saja yang menyenangkan, apa saja yang membuat orang itu puas, senang, muamalah yang mulia, muamalah yang lembut, itulah bir. Ketaatan, akhlak yang bagus, dan jauh dari berbagai macam bentuk kedurhakaan, jauh dari berbagai macam bentuk al-uquq. Itulah makna bir. Apa saja yang baik pokoknya, apa saja yang baik, yang menyenangkan orang tua, itu semuanya masuk dalam kalimat al-bir. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu ma'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ridar rabb fi ridal walid wa sakhatur rabb fi sakhatil walid. Rawahu Tirmidzi. Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridar rabb fi ridal walid, ridhonya Allah, ridhonya Rabb itu berada pada keridhaan yakni orang tua, dan kemurkaan Rabb juga berada pada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadzal hadits nadhiru al hadits alladzi qablahu. Hadis ini para ikhwas sekalian, ini juga senada dengan hadis sebelumnya. Yaitu hadis apa? As-shalah ala waktiha. Apa amalan yang paling mulia? As-shalah ala waktiha. Kemudian apa? Birrul walidain. Nah, senada bagaimana maksudnya? Yaitu disandingkan atau diiringkan hak orang tua dengan haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan beriringan dengan haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Ridhar rabb fi ridhal walidain. Jadi orang tua ini disebutkan lagi bersandingan dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, keridhaan Allah itu ada pada keridhaan orang tua, murkanya Allah ada pada kemurkaan orang tua. Enggak sembarangan berarti. Nah, artinya seseorang ini berusaha sebisa mungkin, semaksimal mungkin untuk bisa mendapatkan ridho orang tuanya, dan sebisa mungkin menjauh sejauh-jauhnya dari kemurkaan orang tua. Karena kalau dia sampai dimurkai orang tua, berarti sama dengan dia dimurkai Allah subhanahu wa ta'ala. Hadzal hadits nadhirul hadits alladzi qablahu fa fihil jam'u baina haqqillahi subhanahu wa haqqil walidain. Wa anna ridallahi tabaraka wa ta'ala fi ridal walidain wa sakhatuhu tabaraka wa ta'ala fi sakhatil walidain, bima'na anna man arda walidayhi faqad ardallah wa man askhatahuma faqad askhatallah. Fal walidu yutlab ridahu wa yubta'at an sakhatihi. Jadi orang tua itu dicari ridhonya, diupayakan ridhonya, dan diwaspadai kemurkaannya, dijauhi sebisa-bisanya, sejauh-jauh mungkin yakni kemurkaannya. Jadi anak berusaha semaksimal mungkin, sebisa mungkin, bagaimana caranya supaya orang tua itu senang, tidak marah, tidak murka, dengan cara apapun, asalkan tidak bertentangan dengan syariat, asalkan tidak berupa maksiat. Nah, beliau berkata, wala ya'ni anna hadza an yuta'a idza amara bil maksiyah. Ini bukan berarti orang tua itu harus ditaati ketika memerintahkan maksiat. Nah, karena tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal maksiat kepada Sang Khaliq. Nah, fallahu azza wa jalla yaqul wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau kedua orang tua itu memaksamu, mendesakmu supaya kamu menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak memiliki pengetahuan tentangnya, fala tuti'huma, jangan engkau taati keduanya. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, dan tetap pergauli keduanya di dunia ini dengan pergaulan yang baik. Lakin ma'a hadzal hal al-muslim matlubun minhu an yuhassil ridha walidayhi bi musahabatihima bil ma'ruf wa bil akhlaqil fadilah wal ihsan wal kalamil jamil ma'a al-imtina' an fi'lil ma'siyah allati yad'uwanihi ilaiha. Tapi muslim, seorang muslim tetap dituntut untuk
berusaha mencari ridho orang tua ketika orang tua tadi memerintahkan kepada maksiat, perintahnya tidak ditaati, tapi tetap berusaha untuk menyenangkan orang tua. Nah, inilah ajib ya ikhwan ya, sangat agung sekali orang tua ini. Jadi nggak ada alasan ya untuk tidak berbakti kepada orang tua, meskipunlah anggaplah katakan saja misalnya orang tua itu tidak menunaikan hak kita. Anggaplah orang tua itu tidak menunaikan hak kita. Itu kita tidak punya alasan untuk tidak menunaikan hak mereka. Tetap kita tunaikan hak mereka meskipun mereka tidak menunaikan hak kita. Tidak ada alasan. Nah, kenapa? Di sini disebutkan orang tua yang melanggar hak terbesar. Apa hak terbesar? Haknya Allah dilanggar oleh orang tua ini. Yaitu orang tua memerintahkan kepada kesyirikan. Itu kan pelanggaran terberat ya. Hak terbesar dilanggar, menyekutukan Allah, memerintah untuk menyekutukan Allah, bahkan bukan hanya memerintah, mendesak, memaksa. Wa in jahadaka. Kebangetan apa enggak ini? Keterlaluan apa enggak nih? Sudah memerintah kesyirikan, mendesak, memaksa. Itu saja kita tetap diperintah wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Pergauli keduanya dengan pergaulan yang baik. Maka kalau ada orang yang bertanya, Ustadz, saya ini pengen sebenarnya berbakti kepada orang tua sama kayak anak-anak yang lain, tapi saya tidak bisa Ustadz. Orang tua saya itu tidak baik kepada saya, tidak menunaikan kewajibannya selaku orang tua kepada saya. Saya sejak kecil ditelantarkan, nggak dinafkahi, misalnya seperti itu. Jadi mohon maaf saya nggak bisa. Seperti anak-anak lain berbakti itu saya nggak bisa. Nah, tetap kita salahkan anak ini. Nah, tetap kita salahkan. Kenapa? Kita katakan kepadanya orang tua Anda itu hanya melanggar hak yang masih di bawah hak Allah. Dia melanggar hak Anda. Hak Anda sebagai anak dilanggar. Seandainya orang tua itu melanggar hak yang lebih besar daripada itu, yaitu hak Allah, itu saja orang tua masih tetap dipergauli dengan pergaulan yang baik. Nah, jelas para ikhwah sekalian. Maka tidak ada alasan bagi anak untuk tidak berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Walaupun alasannya adalah dia ketika kecil ditelantarkan orang tuanya tidak ngurusi dia, tidak menafkahi dia. Nah, itu hak kecil ya kawan. Kalau dibandingkan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Wa an Bahs Ibni Hakim an abihi an jaddihi qol qultu ya Rasulullah. Nah, man abar, ya, dari Bahs bin Hakim, dari bapaknya, dari kakeknya. Dia berkata, saya bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, siapa orang yang paling berhak untuk aku berikan sikap baik? Qala ummuk, qala ummak, ibumu. Qultu tsummaman, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Qala ummak, ibumu. Qala qultu tsummaman, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Qala ibumu, qala ibumu, qala ummak. Qala ummak, ibumu. Qultu tsummaman, kemudian aku bertanya lagi. Nah, siapa lagi ya Rasulullah? Tsumma aba, kemudian bapakmu. Nah, tsummal aqrab fal aqrab, kemudian yang terdekat dan yang terdekat. Hadis riwayat Abu Dawud. Fi hadzal hadits targhibun fi birril wa hathun alaihi wa bayanun li haqqil khasil ladzi ja'alahu Allah taala lil ummi mazidan 'alal ab li'annahu ja'ala lil ummi thalathata amsalin ma lil abi minal birri wa hadha yadullu 'ala anna lil ummi mazida khususiyatin fil birri wa ahqiyatihi bihi wa ahqiyatan bihi li'annal mu'anata wal mukabadata wal jahda alladhi hasala lil ummi fi wujudil waladi lam yahsulu lil abi wala li ghairihi mithluhu. Dalam hadis ini terdapat targhib, terdapat anjuran untuk berbuat baik kepada ibu, motivasi untuk berbuat baik kepada ibu, dan penjelasan bahwasannya haknya ibu itu hak yang khusus. Nah, bahwasanya ibu itu memiliki hak yang khusus yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala,
lebih daripada haknya bapak. Nah, karena ibu disebutkan 3 kali, ya, 3 kali lipatnya bapak. Yang demikian itu karena memang ibu memiliki hak istimewa untuk disikapi baik, memiliki hak yang lebih besar dikarenakan kesusahan, penderitaan, repotnya ibu di dalam terwujudnya kita di dunia ini. Yang mana kerepotan, kesusahan, penderitaan itu tidak ada pada bapak dan juga tidak ada pada orang lain. Apa ya ikhwah? Mengandung, melahirkan, menyusui. Nah, mengandung, melahirkan, menyusui. Tidak ada yang merasakan itu. Bapak enggak merasakan itu. Nah, seolah-olah disebutkan ibu itu 3 kali, ummuka, 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 ibumu, ibumu, ibumu. Ini sebagai sandingan dari 3 kesusahan ibu. Nah, sebagai bentuk keistimewaan yang didapat oleh ibu karena 3 pekerjaan atau 3 penderitaan yang memang tidak dirasakan oleh selain ibu. Mengandung, melahirkan, dan menyusui. 3. Ummuka, ummuka, ummuka. Seolah-olah yang pertama karena mengandungnya. Yang kedua, ibumu yang kedua adalah ketika dia melahirkan. Dan ucapan beliau ummuka yang ketiga adalah balasan dari menyusui. Semuanya berat ya kawan. Nah, tidak ada yang bisa merasakannya kecuali ibu. Laki-laki mana tahu. Nah, laki-laki ketika bayi minta susu tidur aja. Nah, tapi ibu rela bangun menyusui anaknya. Nah, ketika melahirkan laki-laki mana tahu ya? Tidak tahu, nggak bisa merasakan. Ya dia mungkin mengantarkan, menjaga, tapi tetap tidak merasakan. Ya, siap antar jaga gitu aja. Nah, suami siaga. Sesiaga-siaganya dia, tetap dia tidak bisa merasakan ya apa yang dirasakan oleh istrinya. Nah, maka sungguh tepat sekali ya. Ketika ibumu, ibumu, ibumu 3 kali. Lebihnya hak mereka, lebihnya haknya para ibu 3 kali lipat di atasnya hak bapak, karena memang ada 3 jasa beliau, jasa para ibu yang tidak dimiliki oleh bapak. Fahadas sahabiyyu radhiyallahu ta'ala anhu sa'ala 'anil ahaqqiyah wal aulawiyah fil birri man abar, ay man aulanas wa ahaqquhum bi birri wa ihsani. Nah, wa mura'atul aulawiyah fil a'mali babun syarif minal ilmi idza lam yuwaffaq ilaihi al-'abdu farubbama yanshaghilu fi umurin aqal min ghairiha wa yada'u umuran idhaman muhimmatan ajalla mimma huwa munsyaghilun bihi. Ini sahabat yang sedang bertanya dalam hadis ini tadi, bertanya tentang yang paling berhak, yang paling utama untuk disikapi baik. Nah, ini menunjukkan bahwasanya memperhatikan al-aulawiyah, al-aham fal aham, skala prioritas dalam amalan itu sesuatu yang sangat penting ya ikhwan. Ya, memperhatikan apa? Skala prioritas. Jadi beramal itu bagus, tapi kita harus tahu ini amalan mana yang kita dulukan terlebih dahulu, yang kita utamakan. Kalau orang tidak diberikan taufik dalam masalah ini, bisa jadi dia rugi. Dia tidak tahu mana yang aham fal aham, mana skala prioritas, mana yang lebih penting, mana yang lebih utama, mana yang berhak untuk didulukan. Kalau dia tidak tahu itu, maka dia bisa jadi merugi. Karena bisa jadi dia menyibukkan diri dengan sesuatu yang kurang utama dan meninggalkan sesuatu yang utama. Ya, misalnya kita
berbenturan. Ada dua hal yang harus kita kerjakan, tapi tidak mungkin dua-duanya kita kerjakan. Nah, ini kalau orang tidak tahu skala prioritas, dia akan salah dalam memilih perbuatan yang baik. Nah, bisa jadi dia akan melakukan sesuatu yang kurang utama, meninggalkan yang utama. Maka ini adalah pertanyaan yang sangat bagus. Pertanyaan dari sahabatnya adalah pertanyaan yang menunjukkan kecerdasan sahabat yang bertanya ini. Wallahu alam, sudah masuk waktu sholat isya. Kita akhiri sampai di sini. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.